Berarti presentasi. Kelemahan madrasah, bagaimana solusi atas kelemahan tersebut? Apakah madrasah punya ciri khas yang tidak dimiliki madrasah lainnya? Mana presentasi? Bade. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khair atas kesempatan yang diberikan dalam kegiatan PKK ini. Mohon maaf juga atas perlambatan, karena luar biasa pada bulan ini banyak sekali agenda dan alhamdulillah saya juga masuk batch 4 PKK. Alhamdulillah. Selamat ikut mengajarkan materi mandiri, ya. Kemudian kehidupan ini belum selesai. Baru tadi mungkin mohon maaf ya. Insya Allah saya akan menjelaskan apa yang sebagaimana saya rasa di sini. Keunggulan madrasah ya. Keunggulan madrasah. Ya. Keunggulan madrasah yang kami miliki alhamdulillah sebagaimana moto madrasah saat ini bermutu ya, berdunia. Ini menjadi motivasi bagi kami agar lulusan-lulusan kami ini bisa tersebar di perguruan tinggi di Indonesia maupun perguruan tinggi di luar negeri, ya, khususnya mungkin di Timur Tengah. Alhamdulillah dari sejak akreditasi tahun 2018 kami ini melakukan akreditasi B. Pada saat itu memang posisi kami itu sedang proses untuk muadalah koordinasi. Pada saat itu kami ikuti saran dari Bu Hajar Felis untuk ikut akreditasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kedua kali kami akreditasi tahun 2019 akreditasi ulang karena yang pertama gagal ya. Karena impresinya ada 2%. Akhirnya yang berhasil tahun 2019 ya, dengan predikat yang alhamdulillah cukup bagi kami ya. Kemudian 5 tahun kemudian ada sertifikat perpanjangan akreditasi. Alhamdulillah kami juga bisa secara online tanpa harus reakreditasi. Dan pada saat pemberian dokumen yang kami serahkan kepada Universitas Al-Madinah ini adalah momen yang sangat berharga bagi kami karena ini dijembatani oleh Kementerian Agama. Di saat itu ada sekolah-sekolah yang memang melanjutkan ke jenjang aliyah ya. Namun kami hanya menerima jenjang MTS dari kami saja. Jadi untuk program unggulan di madrasah aliyah ini itu adalah lulusannya harus dari MTS saja. Jadi dari 3 nomor kelas 9 itu masuk ke MA itu terpilihlah menjadi 2 kelas, jurusan IPA dan jurusan bahasa. Dan jurusan bahasa inilah yang nanti dengan predikat atau nilai 390 itu otomatis langsung didaftarkan ke Universitas Islamiyah dengan kuota yang tergantung pada jumlah berapa siswa di kelas tersebut yang nilainya 90. Adapun yang nilainya di bawah 90, kami memiliki 4 universitas di Riyadh, kemudian di Jeddah juga, dan juga di Mekah ya. Dan juga ada universitas terbuka di Madinah ya, yang itu terdiri tapi di Masjid Nabawi. Alhamdulillah pada saat itu kami mengirimkan beberapa delegasi yang memang untuk memberikan dokumen resmi ini. Tanggal 23
bagaimana mengembangkan potensi keunggulan tersebut dari sejak Madrasah Sanawiyah. Kami membuat kurikulum kombinasi. Kurikulum kombinasi ini kurikulum perpaduan antara Kementerian Agama, kurikulum pesantren, dan kurikulum mereka. Karena bobot jamnya sangat banyak, sehingga kami harus membuat pelajaran-pelajaran ini bisa masuk semuanya. Karena kalau dengan 24 jam itu semua pelajaran akan masuk ke dalam jam 7 sampai jam 12. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang khusus ya, seperti tahfiz Quran ya, itu ada jam khusus di KBR, ada jam khusus di luar KBR, dan maksudnya dalam ekstrakurikuler. Pengembangan tahfiz ini menjadi potensi karena bekal untuk melanjutkan ke Timur Tengah itu minimal 5 juz. Dan pada saat itu alhamdulillah target kita sejak 2019 akreditasi sampai sekarang targetnya itu 12 juz. Untuk lulusan minimal 3 juz ya. Jadi lulus dari yang satu saja itu minimal awalnya 3 juz. Adapun yang 12 juz itu pertengahan. Alhamdulillah ternyata ada yang melampaui, bahkan ada yang 30 juz. Bahkan ada yang 30 juz. Inilah alhamdulillah. Sehingga mereka banyak termotivasi oleh teman-temannya dengan kondisi yang cukup proporsional di madrasah dan di pesantren, sehingga anak-anak fokus untuk belajar tahfiz ditunjang dengan bahasa Arab yang kita praktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian bagaimana apa kelemahan madrasah? Kelemahan madrasah ini adalah pada saat kita sedang berupaya untuk menstabilkan segala macam administratif ya. Apalagi dari Kementerian Agama ya, dokumen 1, dokumen 2 dan dokumen penting lainnya. Nah, ini kita masih belajar dari para ustaz-ustaz di sini dan ustaz. Banyak belajar di sini. Alhamdulillah dengan banyak share dokumen di grup sekolah-sekolah. Alhamdulillah juga jadi terbawa dengan suasana administratif, sehingga dan juga terbawa dengan suasana seperti ini. Alhamdulillah berkat Bapak Ahmad dan Ibu Ahmad yang luar biasa. Kemudian kelemahan tersebut kita coba untuk benahi ya. Sebenarnya di internet itu sudah ada, namun kita belum punya dokumen-dokumennya. Seperti kemarin kita ada UKSM ya, kita nggak tahu apa itu UKSM, usaha kesehatan madrasah ya sekolah. Kita nggak tahu sama sekali. Tapi kita sudah menerapkan UKSM itu ada dokter jaga, ada perawat ya di sana. Ya. Kemudian alhamdulillah Pak Kasih mengundang secara langsung, coba hadir berdua aja karena sudah ada UKSM-nya. Alhamdulillah ternyata saya berangkat ke Jakarta kemarin dan hasilnya juga sudah share. Ternyata ada link khusus untuk seperti akreditasi UKS-nya sebelumnya. Dan itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian. Ada penghargaan UKS-nya, ada penghargaan juga dari biasa BPAS, pangan jajanan aman sehat. Saya salah pangan jajanan anak sekolah. Terusnya pangan jajanan anak pangan jajanan aman sehat. Ya, sama ini juga aman sehat bukan anak sekolah.
kinerja dan kualitas. Kemudian apakah madrasah punya ciri khas yang tidak dimiliki madrasah lainnya? Ya mungkin secara umum semua madrasah sama ya, belajar dan belajar dari nol, dari tidak tahu, dari yang tidak baik menjadi baik. Di kami juga bukan berarti semuanya anak soleh semuanya, anak-anak baik semuanya sama. Di kami juga banyak anak yang terpapar anak yang terpapar game dan anak yang terpapar segala hal negatif dari sosmed ya. Tapi hal itu tidak menjadikan anak itu serta-merta harus segera baik ya. Tapi berproses ya, bahkan 3 tahun masih juga S1, S2, S3 ya. Sudah S6 juga kita nggak boleh Sampai S berapa?